Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Imad memberikan sebuah jawaban yang sangat membungkam kelompok klan Ba'alwi, di mana ada segelintir para muhibbin yang sering mempertanyakan tentang Kiai Imaduddin, mempertanyakan mengenai keilmuan dan asal-usul dari Kiai Imaduddin ini. Nah, itu justru dijawab dengan tangkas oleh Kiai Imaduddin. Dengan jawaban tersebut, saya rasa itu akan memberikan sebuah tamparan yang sangat luar biasa kepada kelompok Muhyiddin dan para Ba'alwi. Karena ternyata Kiai Imaduddin ini ketika ditelusuri asal-usulnya ini merupakan orang yang sangat luar biasa, baik dari segi nasab maupun keilmuan. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak video lengkap dari Kiai Imaduddin berikut ini. Yang pertama dari daerahnya Kiai Imad ini yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Pendidikan Agung gitu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana. Alah, corok bahasane Jawa itu Kiai Imad itu telek, gak godak nawi sorop kae gitu. Mohon maaf ini ya. Saya mendekat ngono kan gen piye ya gen pelong gitu loh. Kanca-kanca sini Banten gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kiai Imad ini cara mondok ning ndi sih gitu. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya neng kono gitu bantai tonggone dewe remok loh, sama seperti saya dulu. Alah malu ya kok goblok, gak iso ngopo-ngopo gak pondok gitu, gak tahu mondok lah. Ketika teman-teman saya mondok di Agung datang ke sini melomo sing ngelokne ngono lah. Ini tolong Kiai Imad dulu mondok di mana, nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya, kalau apakah saya bisa nausorot, lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Muhammad. Saya mengarang kitab tentang Nahu Sorab, Nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab Nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab Nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Khusul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Kitab Jauharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah syarahi kitab itu, silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu faqih. Nihayatuz Zain kitab Syekh Nawawi sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zain Imaduddin Usman Al-Bantani karya Syekh Nawawi, itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya mondok saya pertama saya mondok di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah Nadham Maksud Bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Asuri bin Tahir di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Asuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah.
Beliau Syekh Hasan Tahir ini selain berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyar, Syekh Yasin Al-Badam, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari itu Syekh Hasuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bandani. Tapi saya tidak mukim, saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat, ngaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli. Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Orang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Kerawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga pesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil, kitab Hasbunallah puasa kilatan kilatan. Dan kalau kilatan itu kan ya hanya 10 hari 15 hari menambahkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yauma'id, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Qattani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis, dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajjub ya, ta'ajjub. Terima kasih ya, karena teman-teman di Banten ini terus terang saya aku rada kemeropok rada anyel gitu loh. Mosok kemati ragu tak ngaji mbok undang akhirnya kan rada waduh mosok aku salah deh. Nah, maka ini karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing. Ya. Yang muhibin-muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran sahirun, majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Ya, kembali ke Mbak Lawi. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan dari ibu-ibu mungkin. Jadi bisa kita saksikan bersama tadi bagaimana videonya, dan pasti kita sudah semakin mengenal tentang siapa sebenarnya sosok dari Kiai Imaduddin ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.